Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang populasi dan sampel. Pertama, definisi populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kedua, contoh populasi. Akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi. Kemudian kedua, sekolah X mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek. Hal ini merupakan populasi dalam arti jumlah atau kualitas. Kemudian yang ketiga, sekolah X memiliki karakteristik orangnya, misalnya disiplin, kepemimpinan. Berarti populasi dalam arti karakteristik. Ketiga, definisi sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Kemudian selanjutnya, bila populasi besar yang hanya dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Selanjutnya, apa yang dipelajari dari sampel itu? Kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Selanjutnya, teknik sampling. Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, pakai teknik sampling secara sistematis. Kemudian yang pertama itu probability. Teknik sampling yang memberikan peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua itu non-probability sampling. Selanjutnya macam-macam teknik sampling. Yang pertama simple random sampling, yang kedua proportionate stratified random sampling, yang ketiga disproportionate stratified random sampling, yang keempat area. Selanjutnya yang non probability sampling, yang pertama itu adalah sampling sistematis, yang kedua sampling kota, yang ketiga sampling incidental, yang keempat purposive sampling, yang kelima itu sampling jenuh, dan selanjutnya snowball sampling. Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Selanjutnya teknik sampling non-probability sampling. Sampling sistematis, teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang diberi nomor urut. Kemudian sampling kota, teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kota yang diinginkan. Selanjutnya sampling incidental, teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Selanjutnya purposive sampling, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian sampling jenuh, teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang terakhir snowball sampling, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil menjadi besar. Cara menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Semakin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi diberlakukan umum.
Presco memberikan saran tentang ukuran sampel untuk penelitian. Yang pertama, ukuran sampel layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai 500. Yang kedua, bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria dan wanita, pegawai negeri dan swasta. Yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat atau kolerasi atau rekreasi ganda misalnya, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dalam jumlah variabel yang diteliti. Keempat, untuk penelitian eksperimen yang sederhana yang menggunakan anggota kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. Selanjutnya cara mengambil anggota sampel, yaitu yang pertama random atau acak, dilakukan dengan bilangan random komputer maupun undian. Kemudian random sampling pengambilan secara acak. Yang kedua itu undian. Setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Terima kasih. Bagaimana caranya, weh? Yuk. Kenapa lagi benarnya?